谢天师德祖师弘慈，师尊师母的大恩大德，三位老前人在天之灵庇佑，前人的苦心栽培，点师鼓励成全，让后学今天有这个机会，能够在这里跟各位同修一起互相学习。Pertama, Pandita mengucapkan puji syukur kepada rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kewelasasian dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Guru Suci Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan Pandita, sehingga Pandita sangat berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. 各位同修，大家好。 Umat sedharma semuanya, apa kabar? 有机会能够互相学习、听闻真理，这是我们更应该感恩的。 Memiliki kesempatan untuk bisa bersama belajar, membahas Dharma, ini tentu salah satu hal yang perlu kita syukuri bersama. 在《弥勒上生经》这一本经典里面有一段话， Dalam kitab suci Mila Sang Sen Jing ada menuliskan, 是佛告优婆离，如今谛听，是弥勒菩萨于未来世，当为众生作大皈依处。这是讲说，释迦牟尼佛当时在一场法会之中，然后告诉他的弟子优婆离， di mana di dalam kitab tersebut menuliskan bahwa pada saat itu Buddha Siddhartha bersabda dan berpesan kepada semua murid-muridnya, terutama dia berpesan kepada salah satu muridnya yaitu Upali. 他说：“你们仔细的听这位弥勒菩萨呢，是未来世界中能够做众生的大皈依的一个圣者。” Buddha berpesan bahwa kelak suatu saat di mana Maitreya akan menjadi Buddha penerusnya dan semua para pembina harus bersama belajar terhadap beliau. 那在这部经典里面呢，又有一段话说佛告优婆离，做事观者名为正观，若他观者名为邪观。那这是在讲说，你们呢，只要在未来世依循着弥勒佛的一个这个教法遵循着他的戒律去走去做呢，这是正确的。 Dan Buddha Siddhartha pun berpesan juga, kelak di masa akan yang datang, semua para pembina harus belajar dari Buddha Maitreya. Dan semua pembina belajar dari Buddha Maitreya, semuanya akan melakukan sesuatu hal yang sudah dikatakan hal yang benar. 那在《龙华宝经》这本经典里面也讲到了，初会龙华是燃灯，二会龙华是迦尊，三会龙华弥勒佛。这龙华三会里面就是怎么样，最后的收圆就是在弥勒佛。 Lalu di dalam kitab Longhua Baojin ada menuliskan, dalam Longhua Hui disebutkan sebagai sebuah pertemuan besar dari para Buddha dan masa bisa kita sebut. Masa yang pertama akan dipegang oleh dari Buddha Dipankara. Lalu masa yang kedua akan dipegang oleh Buddha Siddhartha. Lalu masa yang ketiga akan dipegang oleh Buddha Maitreya. Dan Buddha Maitreya memegang masa yang paling terakhir dan akan mengumpulkan segala sesuatu hal dari masa yang terakhir tersebut. 从很多的经典的记载里面呢，让我们了解到说，弥勒佛是我们末后众生修行的一个大导师。 Lalu dari berbagai macam kitab yang telah kita bahas dan kita pelajari, semuanya telah berpesan di mana kelak suatu saat Buddha Maitreya merupakan salah satu guru pembimbing kita dan sebagai sebuah arahan sebagai seorang pembina diri. 他继承着释迦牟尼佛来度完还没有度完的众生。 Di mana Buddha Maitreya memiliki sebuah misi akan meneruskan dari misi sebelumnya yaitu Buddha Siddhartha dan melanjutkan melintasi seluruh umat manusia yang masih belum sempat terlintasi oleh Buddha sebelumnya. 自古以来修行的人非常的多， Dari dahulu orang yang membina diri sangatlah banyak sekali. 但是定力跟修行不够。 Namun sangat disayangkan kemantapan jiwa dan pembinaan yang masih kurang.
就会影响到他以后修道有没有正果。 Dan hal demikian akan berakibat dari hasil yang mereka dapatkan. 所以我们现今的修行者更应该努力，要小心。 Tersebab dari itu, kita sebagai masa yang akan datang ini, sebagai seorang pembina, kita harus lebih berekstra hati-hati dan harus lebih giat. 我们都听过《西游记》这个戏剧， Mungkin kita pernah mendengar kisah pengambilan kitab suci 西游记。 这个《西游记》呢，是在记载着这个三藏法师。那其实真正的在中国唐朝呢，是有这个玄奘法师，他到印度去取经。那其实《西游记》真正描绘的，也就是这个玄奘。 Mungkin kita familiar dengan mengambil kitab suci ini dari sebutan Biksu Tong. Namun sebenarnya di dalam kisah sejarah Tiongkok ada tertuliskan bahwa biksu dari Xuanzang Fashi mengambil kitab suci tersebut. 他到印度取经的这个路程之中，遇到过了很多千奇百怪的人事非常的多。 Biksu Xuanzang pada saat proses mengambil kitab suci di daerah India, di mana beliau bertemu dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa dan banyak bertemu dengan orang-orang dan hal lainnya. 其中有一次呢，他遇到了一位入定千年的修行者。 Dan salah satunya dia sempat bertemu dengan seorang pembina diri yang sudah sampai ribuan tahun lamanya membina dan sedang bermeditasi. 就是在玄奘法师他要到印度取经，来到了这个喀什米尔高原的这个地方的时候呢，遇到了一个打坐入定已经超过1000年的老修行者。 Di mana pada saat perjalanan menuju ke India, Biksu Xuanzang bertemu dengan seorang pembina diri yang sedang bermeditasi pada saat di dataran tinggi Kashmir, perbatasan antara Tiongkok dan India. 那这个玄奘法师呢，这就用那个引磬在他耳边敲打。 Lalu Biksu Xuanzang menggunakan sebuah alat pemukul untuk memukul, menghasilkan suara dan membangunkan dari pembina tersebut perlahan-lahan. 这个声音锵一声这个修行者他出定了，醒了。 Sekali mengetuk alat musik tersebut, lalu terbangunlah dan tersadarlah pembina tersebut. 他说：“我是前一个佛前一个佛就是迦叶佛的这个末法时代的人。” Lalu pembina tersebut setelah bangun dari meditasinya, dia lalu mengatakan, Kasapa pada masa lampau, sekarang kembali lagi untuk membina. 他是那个时代的人，那因为已经没有佛法了，他自己就修得证得了这个阿罗汉果。 Karena beliau tidak sempat bertemu dengan guru penunjuk atau guru penerang, sehingga dia melanjutkan meditasinya ini. 但是因为没有佛可以传这个道给他，所以他没有办法得到，所以他只好在那个地方入定。 Sehingga beliau pun hanya bisa dikatakan sebagai seorang arahat yang masih sedang membina namun belum mendapatkan sebuah titik petunjuk dari guru besar. Oleh sebab itu dia meneruskan pembinaannya sampai bertemu dengan masa yang tepat. 他要等弘扬释迦牟尼佛出世来得到。 Lalu beliau pun mengatakan dia mau menunggu sampai masa pancaran merah di mana Buddha Siddhartha, masa-masa dari Buddha. Pada saat itulah dia ingin meminta petunjuk dari Buddha Siddhartha sebagai sebuah guru penerang. 这个时候呢，玄奘呢跟他讲，释迦牟尼佛已经出世，又涅槃了，走了1000年了。 Lalu pada saat mendengarkan perkataan demikian, Biksu Xuanzang pun berkata, Buddha Siddhartha 1000 tahun yang lampau sudah mencapai parinibbana. 那这个阿罗汉很失望的说：“那我再入定，等白羊佛、弥勒佛好了。” Lalu akhirnya arahat tersebut pun
dengan sangat bersedih hati pun mengatakan, bila demikian saya akan melanjutkan meditasi saya dan menunggu sampai bertemu dengan masa dari Buddha. 那眼睛一闭呢，又要入定了。这个时候，玄奘呢又跟他讲，那万一弥勒佛来了，你又错过了，那怎么办？ Lalu pun pada saat dia seketika ingin melanjutkan meditasinya, Biksu Xuanzang pun mengatakan, nanti bila sudah tiba masa dari Buddha Maitreya, lalu kamu masih melanjutkan meditasi, lalu kamu melewati kesempatan tersebut, akan bagaimana? 那我看这样好了，现在呢，释迦牟尼佛才刚走了1000多年。 Lalu Biksu Xuanzang pun mengatakan kepada arahat tersebut, lebih baik demikian saja. Pas Buddha Siddhartha sudah melewati masanya 1000 tahun. 虽然佛已经不在世间了，但是他的佛经佛法还是在的。 Meskipun Buddha sudah tidak ada di alam dunia fana ini, namun peninggalan dari Buddha, kitab suci, dan Dharma masih ada. 那我现在呢，就是要去取经。你干脆呢，到中国去投胎当太子。等我取经回来了呢，我们一起弘扬佛法。 Lalu lebih baik kamu sekarang bersama dengan saya mengambil kitab suci tersebut. Namun sebelumnya kamu harus terlahirkan kembali lagi ke dataran Tiongkok dan menjadilah seorang raja. Pada saat itu baru saya mengambil kitab tersebut. 这个阿罗汉想了想，说：“好啊，但是我不知道中国在哪里呀。” Setelah mengambil kitab suci tersebut, barulah kita bisa mendapatkan penerang dari Buddha besar. Lalu arahat pun berpikir-pikir kembali, berkata, baiklah, tapi saya tidak tahu letak dari negara Tiongkok itu ada di mana. 那玄奘就跟他讲啊，你向着东边太阳升起的方向一直走过去，然后就看到这个长安城，城里面最大的那个屋子里面去投胎好了。 Lalu pun Biksu Xuanzang pun mengatakan, kamu pergi menuju ke arah timur sampai melihat matahari terbit. Terus mengikuti arah dari matahari terbit tersebut, kamu pergilah ke sana dan melihatlah sebuah Chang'an, kota Chang'an, dan di sana kamu mencarilah sebuah rumah yang sangat besar dan di sanalah kamu untuk mereinkarnasi kembali menjadi seorang manusia. 那结果呢，这个阿罗汉呢，就真的去中国要去投胎转世了。但是呢，他看到这个屋子很大，还没有看到更大的，看到好几间大间呀，他就入去投胎呀，所以呢，他投错胎啦，他没有去当太子啦。 Lalu pada saat itu arahat setuju dengan bimbingan dari Biksu Xuanzang. Lalulah mereka masing-masing pergi. Dan pada saat arahat tersebut menuju ke arah Tiongkok dan sampailah di negara Tiongkok, dan sesuai dengan petunjuk dari Biksu Xuanzang, pilihlah rumah yang paling besar. Tapi pertama kali dia melihat rumah yang sangat besar dan dia tidak mengetahui bahwa ada rumah yang lebih besar lagi, dan ternyata dia memutuskan di rumah yang pertama yang dia lihat inilah lalu dia untuk mereinkarnasi menjadi seorang manusia. Dan sangat sayangnya ternyata tempatnya dia untuk mereinkarnasi menjadi seorang manusia adalah salah. 投胎了以后，完全忘记自己以前是一个修行者啦。 Lalu setelah dia terlahirkan kembali ke alam dunia manusia, dan dia pun sudah lupalah segala misi yang ingin dia lakukan. 这个玄奘去取经19年后呢，回到了这个长安城。 Lalu Biksu Xuanzang setelah proses perjalanan 19 tahun mengambil kitab suci, dan dia pun berhasil kembali ke kota Chang'an. 那个时候他想起了叫这个阿罗汉去投胎的事情。 Lalu pada saat itu Xuanzang pun terpikirkan kembali pada saat hal yang dia sampaikan kepada arahat untuk bereinkarnasi kembali menjadi seorang raja. 就请这个当时的皇帝唐太宗下令找这个长安城里面19岁的年轻人，一律把他找来。 Lalu pun Xuanzang meminta bantuan dari raja setempat Tang Taizong untuk mencari
orang yang kriteria yang sesuai disampaikan oleh Biksu Xuanzang itu untuk bertemu dengan dia. 那后来这个玄奘法师啊，就在很多的年轻人之中找到了，原来他是一个大臣的哥哥的一个孩子。 Dan ternyata setelah ditemui, ternyata Biksu Xuanzang pun berhasil mencari arahat sebelumnya. Dan ternyata arahat tersebut merupakan orang, salah satu keluarga dari pejabat besar. 那当时玄奘法师呢，就要这个男孩子呢，这年轻人出家。那这年轻人他回答不要啊，因为他已经投胎做人了，已经忘记了他前生的事情了，都忘记了。 Lalu pada saat itu Xuanzang fase Biksu Xuanzang pun mengatakan kepada arahat tersebut, kepada anak muda tepatnya pada saat itu, bahwa kamu harus menjadi seorang bikhu untuk membina diri. Dan ternyata anak muda tersebut tidak mau karena dia sudah lupa misi sebelumnya ini apa. 那当时的这个唐太宗啊，就下了一道指令啊，要求这个年轻人代表皇帝出家。 Lalu raja setempat Tang Taizong pun menggunakan dia punya kearifan, menggunakan alasan sebagai seorang raja, meminta dia untuk mewakili raja menjadi sebagai seorang biksu. 那没有办法推迟，他没有办法推迟，所以就提出了几个条件。 Akhirnya, mendengar permintaan dari seorang raja, tentu sebagai seorang rakyat tidak berani macam-macam sehingga pun menuruti keinginan dari seorang raja. Namun, anak muda tersebut mengeluarkan beberapa persyaratan. 他说：“如果要我出家呢，那不可以禁止我读书，因为以前的出家人只能够读这个经典啊，所以呢，他要求他要读很多很多不同种类的这个书。” Lalu persyaratan yang pertama adalah tidak boleh melarang dia untuk belajar atau membaca buku. Karena sebagai seorang biksu pada masa lampau hanya diperkenankan untuk membaca buku dari Dharma saja atau kitab suci. Selain dari itu tidak boleh. Namun inilah yang menjadi persyaratan dia bahwa dia diperbolehkan untuk membaca buku yang lainnya juga. 第二个呢，要有奴婢侍候，要有美女相伴。 Lalu yang persyaratan berikutnya adalah di kanan dan kirinya dia ini ada orang pelayan atau dayang-dayang yang bisa menghibur dia atau menemani dia setiap saat. 第三个，不能够禁止我吃肉喝酒。 Lalu yang persyaratan ketiga adalah tidak boleh melarang saya untuk minum-minum mabuk atau minum-minum arak dan juga mengkonsumsi daging-dagingan. 玄奘法师呢答应了他的要求。 Lalu pada saat itu Biksu Xuanzang pun mengiyakan dari persyaratan anak muda tersebut. 那这样子呢，他就要乖乖的去出家了。 Dengan demikian dia pun dengan baik-baik menjadi sebagai seorang biksu. 他走在前面，后面有3个车子，一个车子装着书，一个车子呢装着这些美女，一个车子呢装了这个酒肉。 Lalu akhirnya pun mereka berangkat keluar dari kota tersebut. Dan dari belakang mereka tertariklah 3 kereta kuda. Kereta yang pertama itu berisi buku-buku. Kereta yang kedua berisi dayang-dayang atau pelayan dari biksu tersebut. Yang kereta ketiga berisi dengan arak-arak atau daging yang akan dikonsumsi. 所以人大家就讲叫伊这个叫做三车法师。 Makanya ada cerita yang sangat terkenal dari negara Tiongkok yaitu biksu yang memiliki 3 kereta kuda. 他到了这个大兴善寺要去出家的时候啊，这个庙里啊就敲钟击鼓来迎接了。 Lalu pada saat dia sampai ke satu tempat di mana kuil yang sangat besar sekali, pada saat itu ada di penyambutan dari mereka dan memukul lonceng dan menabur genderang untuk menyambut mereka. 结果当时这个三车法师啊，走到了这个山门的时候，听到这个锵一下，他大声的时阵呢，豁然开悟了。 Lalu pada saat pembina diri tersebut atau biksu tersebut melewati
pintu dari kuil tersebut dan ternyata lonceng yang dipukulkan itu seketika langsung menyadarkan dia dari apa yang telah dia lupakan. 啊，伊还想到，原来我就是迄个老修行者。 Lalu seketika dia langsung menyadarkan diri dia dan tersadar, oh ternyata saya dahulu adalah seorang pembina yang menunggu masa. 所以像后面的那个山车就讲啦，那个山车我都不要了，我已经够了，不用了，那山车都不用了。 Lalu akhirnya seketika dia menoleh kepala ke belakang dan berkata bahwa ketiga kereta kuda tersebut saya sudah tidak mau lagi, saya sudah ada, saya sudah cukup. 所以当时就出家了，这个法名就叫做窥基法师。 Seketika lalulah dia menjadi seorang biksu dan beliau mendapat sebuah sebutan sebagai Kuiji, biksu Kuiji. 那这个法师呢，相当的聪明，不管什么经典，他一看就能够过目不忘，这个就是他修到的一个因缘。 Lalu yang hebatnya lagi dari biksu Kuiji ini, dia sangat pintar sekali dan cerdik. Tidak peduli kitab suci apapun yang dia lihat, dia baca. Sekali saja dia mendengar, dia sudah sangat mengingat sekali ke dalam apa yang disebutkan dalam kitab tersebut dan tidak pernah melupakannya. 他从玄奘法师那边了解了这个因缘果报， Dan di mana biksu Kuiji ini belajar dari biksu Xuanzang mengenai sebuah sebab dan akibat. 所以他也是玄奘法师唯一的传人。 Dan beliau merupakan salah satu-satunya dari penerus. 那当时呢，他跟玄奘法师呢一起弘扬弥勒佛的这一种信仰。 Dan pada saat itu pun di mana biksu Xuanzang dan biksu Kuiji ini pun menjadi murid dari Buddha Maitreya. 那借着这个故事呢，要来跟各位分享。 Meminjam kisah tersebut, Pandita mau berbagi kepada kita semua. 这位修行人定力这么好，应该可以都来去自如了啊。 Pembina diri tersebut bisa dikatakan dia punya iman dan dia punya kemantapan sudah sangat bagus sekali seharusnya. 但是我们都知道，就算你是神仙、罗汉、菩萨，也有隔音之谜啊！一投胎就会迷失掉了，忘记了。 Namun di sini mengatakan kepada kita dan memberitahukan jelas kepada kita, tidak peduli Anda sebagai seorang suci, sebagai seorang arahat, bahkan Buddha sekalipun, begitu pada saat dilahirkan atau datang kembali ke dunia fana ini, itu ibarat sebuah ada pembatas di tengah-tengahnya. Ibaratnya apa yang ingin kita lakukan sekejap semuanya sudah lupa pada saat kita kembali ke dunia fana. 你看这个修行者经过了1000年，可以说已经忘掉这个身体，抵抗气候的变化，以及这整个地球上种种的变化。 Pada saat itu pembina diri tersebut bisa dikatakan sudah sangat mantap sekali. Sudah bisa membina dan bermeditasi sampai ribuan tahun. Namun pada saat mereka dilahirkan ke dunia lagi, semua berubah sekejap. 那再来看看我们在这个世界上， Sekarang lihatlah kembali diri kita masing-masing. Kita di dunia ini, 我们的习气，我们功名、富贵、名利、香车、美人，很多很多，这些都是假象。这些物质的东西都没有办法陪我们长久。 kita melihat dari berbagai macam hal yang ada pada diri kita. Kita punya tabiat, kita punya ingin ketenaran, materi, dan juga materi-materi lainnya, segala macam gemerlap duniawi, kita semua menginginkan. 那如果我们没有办法学习把它放掉， Bila kita tidak bisa belajar untuk belajar melepaskan atau melihat dengan tawar berbagai macam hal tersebut, 这是相当可惜的。 ini akan sangat disayangkan sekali. 因为我们了解到，我们今天皈依在弥勒佛的座下，这是上天慈悲的一个应时应运。 Dan inilah yang harus kita ketahui sebagai seorang pembina diri, di mana sekarang masa dari Buddha Maitreya dan kita menjadi murid dari para Buddha besar, dan kita harus mengetahui saatnya ini sudah sampai, sudah tiba. 所以，我们今天能够得到修行，这是呢三生有修啊。 Dan makanya dapat kesempatan kita mendapatkan Tao dan membina Tao. Inilah benar-benar hal yang harus kita
syukuri. 累世修来的一个福报才能够得到。 Dan di mana ada karma baik di masa lampau, di mana ada pembinaan yang baik di masa lampau, barulah mendapatkannya hari ini. 那今天只要我们好好的把佛归礼节学好，能够呢立愿了愿，行功立德。 Hanyakan saja kita menaati berbagai macam peraturan yang ada dan kita menjalankan ikrar kita masing-masing dan beramal jasa dan pahala. 等我们能够功德圆满 Menunggu sampai amal pahala kita tercukupi. 啊，所以我们要了解，你得到了是超生了，但是呢，你要了死必须功德圆满。 Kita mendapatkan tahu bisa disebut sebagai kita terbebas dari tumimbar kelahiran. Namun untuk bisa terbebas dari tumimbar kematian, kita memerlukan amal jasa dan pahala, baru bisa memutuskan roda perputaran antara tumimbar lahir dan kematian. 所以这个定力是相当重要的。 Oleh sebab itu, tingli atau kemantapan dari hati kita itu sangat penting sekali. 修德就是始终如一， Membina diri harus ada awal dan ada akhirnya. 唔通安尼无定着，心爱定落来。 Jangan sampai hati kita setengah-setengah panas, setengah-setengah dingin, kadang semangat, kadang rendah. Haruslah memiliki hati yang mantap. 爱有信心，你今日伫个道，和古早圣人生活伫个道是一模一样的。 Harus kita memiliki kemantapan dan memiliki kepercayaan. Karena apa yang kita dapatkan, tahu yang kita sebut, yang kita dapatkan saat ini, itu sama dengan para pembina pendahulu. 只要我们好好的运用这有生之年， Asalkan kita dengan baik-baik menggunakan kesempatan saat ini, 行功了愿， memupuk amal jasa dan pahala, 也一定能够证得果位。 maka kita akan bisa mencapai kedudukan yang sebenarnya. 以上跟各位分享，言语上冒犯的地方，也请多多包涵，多多见谅。祝福诸位身体健康，一切平安。 Demikianlah pembahasan Dharma pada hari ini. Bila dalam penyampaian ada kurang yang berkenan, mohon maaf dan maklum dari semua umat sedharma semuanya. Sekali lagi, Pandita mengucapkan salam sejahtera untuk semua umat sedharma. Terima kasih.